أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله أم تقولون على الله
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah sangking wong Yahudi ummiyuna utawi bira-bira wong kang padha bodho la ya'lamuna ora padha ngerti sapa Yahudi al-kitaba ing Taurat illa amaniya kejaba pira-pira gegorohan wa inhum lan ora ana utawi ummiyuna illa yadhunnuna kejaba iku padha nyono sapa ummiyuna. Fawailun mongko utawi cilaka iku lilladzina kedue wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa alladzina alkitaba ing kitab oleh nulis bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina yaktubun summa yaquluna nuli padha ngucap sapa alladzina yaktubun hadza utawi iki kitab iku min indillahi sangka ngersane Allah taala liyashtaru supaya padha tuku sapa alladzina yaktubun bihi kelawan hadza samanan kelawan rego qalilan kang sithik. Fawailun mongko utawi cilaka iku lahum kedue alladzina yaktubun mimma sangka perkara katabat kang nulis apa aidihim bira-bira tangane alladzina yaktubun wa wailun utawi cilaka iku lahum kedue alladzina yaktubun mimma sangka perkara yaksibuna kang padha nglakoni sapa alladzina yaktubun wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina yaktubunal kitaba oleh ngucap lan tamassana ora ngenani na ing kita apa annaru neraka illa ayyaman kejaba ing pira-pira dina makdudatan kang den itung
Kul dawa sapa sira Muhammad, attakhadtum apa ta padha ndadekake sapa sira kabeh indallahi ing dalem ngersane Allah ndadekake ahdan ing janji falay yukhlifa monggo ora nulayani sapa Allahu Gusti Allah ahdahu ing janjine Allah. Am taquluna balik padha ngucap sapa sira kabeh alallahi ing atase Gusti Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Bala iya man utawi sapane wong iku kasaba lamun nglakoni sapa man nglakoni sayyiatan ing ala wa ahatat lan ngliputi bihi kelawan man apa khati'atuhu keluputane man faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man kasaba sayyi'atan iku ashabun nari pira-pira wong kang duweni bagian neraka. Hum utawi ulaik iku khaliduna padha langgeng kabeh. Walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina nglakoni as-sholihati ing pira-pira ngamal bagus iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina amanu iku ashabul jannati pira-pira wong kang anduweni bagian swarga. Hum utawi ulaik fiha ing dalem jannah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Kemarin diterangkan pada ayat yang ke-77 awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lo apakah mereka orang-orang Yahudi do ngerteni kabeh bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu yang disamarkan maupun yang diperlihatkan. Bagi Allah itu tidak ada hal yang samar sama sekali, kelihatan semua. Beda dengan kita, kalau kita sudah tertutup tidak kelihatan. Ya toh, ada orang dibegal tangannya dipotong. Kalau tidak ada CCTV tidak ketahuan. Polisi bingung. Itu. Ranggih toh? Begitu juga pada waktu itu. Kalau jenengan ini melakukan hal-hal apapun, bahwa ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Keterangan ayat yang ke-78 pada malam hari ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa innhum illa yadunnun. Sebagian dari orang-orang Yahudi
orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu memang ada sekelompok orang-orang yang bodoh tentang masalah Taurat. Jadi kalau kita tidak ngaji, kita tidak memperdalam ilmu, akhirnya kita hanya mendengarkan katanya dari ini, katanya. Kebenaran ini tidak tahu. Tapi ketika panjenengan ini ngaji seperti ini, oh iya ya, pada ayat yang kesekian bunyinya begini, keterangannya begini, panjenengan ini tahu jelas. Lah, mereka orang-orang Yahudi, sebagian ada sekelompok orang-orang yang tidak mengetahui tentang Taurat, hanya perkiraan, hanya prasangka belaka. Kami kutip keterangan pada malam hari ini di dalam keterangan tafsir diterangkan bahwa kalau panjenengan semua ini hanya mengikuti kepada prasangka, penyono ini mendekati kepada kebohongan. Mulane jenengan itu ndak usah duwe penyono. Kalau tahu ada orang ini mencuri ayam, panjenengan tahu, yaitu wah, mungkin kita hanya mempunyai prasangka belaka, jauh prasangka dari kebenaran. Kita lepaskan mulai sekarang, prasangka-prasangka harus kita buang. Kita itu harus lebih detail. Panjenengan semua wong wis ngaji, harus kita perdalam ilmu. Orang itu kalau sudah punya ilmu itu kalau tahu yang betul-betul tahu, ya inilah sebuah ilmu. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Jenengan tanya saya tidak tahu, justru saya katakan saya tidak tahu. Itu adalah ilmu saya dan ilmu panjenengan. Wah, yai itu berarti kalau tak tanya itu tidak bisa jawab, berarti yai bodoh. Rasul itu mengatakan ada ilmu ketika orang ditanya dan orang yang ditanya itu betul-betul tidak tahu, dia mengatakan dengan jujur bahwa saya tidak tahu. Ini adalah sebuah ilmu. Lain nek wong bodho, berarti kayak wong bodho ditakoni tidak bisa jawab. Wong alim itu ketika jenengan tanya tidak tahu ya mengatakan tidak tahu. Kalau tahu ya dikatakan tahu. Gitu. Makanya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis sebuah kitab. Dia tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian dia mengucapkan bahwa kitab ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kitab yang mereka tulis ini adalah perubahan yang tidak sama dengan wahyu Allah. Oleh karena ini kita mengaji tafsir ini penting. Apa itu pentingnya? Sering saya katakan bahwa Al-Quran ini wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kanjeng Nabi itu kan panjenengan sudah saya kasih tahu gelar Rasul yang mempunyai al-ummi.
Nabi Rasul yang tidak bisa menulis dan membaca, namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya itu Nabi Idris ya pinter nulis, nabi-nabi seluruhnya pinter nulis. Kanjeng Nabi tidak bisa. Bukan berarti orang tidak bisa menulis dan membaca ini orang bodoh, enggak. Karena memang apa? Ketika Quran ini menjadi wahyu Allah dan Kanjeng Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis, akhirnya bisa untuk menolak praduga mereka-mereka bahwa Al-Quran ini sebuah karya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika tidak ada wahyu ya bingung, gimana ya ini, tidak ada wahyu. Saya contohkan pada waktu zaman dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, waktu itu yang mendapat giliran, yang mendampingi Rasul ini adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika waktu itu berjalan pada tengah malam, Siti Aisyah ini ada sebuah, di situ ada surat An-Nur, ada sebuah hadisul ifki, ada cerita bohong yang disebarkan oleh gembong-gembong munafik. Ini sebuah contoh wahyu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya berita kebohongan ini, hoak ini sudah ada sejak zaman dulu. Sudah ada di surat An-Nur, ada surat An-Nur. Jadi berita hoak itu sudah ada. Kalau bagi kalangan santri itu hoak itu enggak kaget. Di hadis Rasul ini ada sebuah hadisul ifki, cerita kebohongan. Ceritanya begini, akhirnya mereka ini menghembuskan bahwa Aisyah ini selingkuh. Dengan siapa? Dengan sahabat yang mendampingi Aisyah, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Ini berita hoak ini akhirnya menyebar. Orang-orang munafik sengaja menyebarkan berita hoak. Oleh karena itu jenengan ini ngaji ini penting. Jadi akhirnya kita itu tidak termakan hoak. Saya tidak tahu sendiri, tidak percaya. Kan gitu aja. Wah, ada orang itu berzina. Sampai tidak tahu kok ngarani kalau tahu. Katanya si A ini salah. Kamu tidak tahu. Biar itu urusan mereka dengan Tuhannya. Kalau jenengan tahu sendiri ya tidak apa-apa. Tahu itu harus yang komplit. Nah, tak terangkan di sini yo lama nanti, adalah cerita hoak aja lah. Akhirnya beberapa hari ini Kanjeng Nabi tidak mendapat wahyu dari Allah. Susah. Gimana? Kabar ini sudah swanter sekali bahwa Aisyah ini selingkuh. Kanjeng Nabi hendak nyalahno, hendak membenarkan, diem aja. Saya membaca hadis, saya membaca tafsir banyak. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi sowan ke Sayyidatina Aisyah, ketika ketemu Kanjeng Nabi hanya menyapa, wahai Aisyah, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Saya Kanjeng Nabi terus kondur. Beberapa hari tidak mendapat wahyu. Gitu loh. Akhirnya selang sampai hampir seminggu, sampai hampir 2 minggu, Kanjeng Nabi baru dituruni surat An-Nur yang menceritakan bahwa sesungguhnya mereka ini sengaja menghembuskan berita-berita kebohongan. Sebetulnya Aisyah ini adalah suci. Kanjeng Nabi terus akhirnya untuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu hebatnya seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi tidak mengucapkan kalau tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
lain dengan kitab Taurat. Ini kadang-kadang dirubah. Itu kadang-kadang dirubah. Ada sebagian di sini ditafsir, sungguh celaka orang-orang yang menulis Taurat, yang menulis kitab dengan tangannya, dia akhirnya mengucapkan bahwa ini adalah dari Allah, padahal itu ditulis sendiri. Ada tujuan-tujuan, karena apa? Untuk mencari keuntungan secara pribadi. Di tafsir diterangkan samanan qalila ai iwadhan yasira minad dunya wa humul yahud ghayyaru sifatan nabiyyi fit taurah wa ayatar rajmi wa ghairaha fa ghayyaru ayatar rajmi bil jildi wat tahmimi. Artinya begini, mereka sengaja untuk mencari keuntungan yang sedikit, samanan qalila. Jadi membuat satu karya disandarkan Allah bahwa seakan-akan ini wahyu, ini harapannya dia itu hanya mengambil keuntungan yang kecil sekali, keuntungan dunia, sampai-sampai merubah hukum-hukum, termasuk di sini di Taurat menerangkan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu Kanjeng Nabi itu sudah ditulis di kitab Taurat bahwa akan datang Rasul terakhir namanya Muhammad, sifatnya begini. Sudah ada. Di Injil seperti itu sudah ada. Itu. Nah ini dirubah. Ayat rojmi ini ayat rojam. Ayat rojam ini adalah ayat yang menerangkan di mana ada seseorang lelaki yang sudah menikah. Ini hukum dengan wanita yang sudah menikah, akhirnya berbuat zina, maka hukum tidak dicambuk, tidak dijilid. Dia kena hukuman namanya rajam. Rajam ini nek di Arab ada sebuah masjid, kalau tidak salah ini masjidnya ada di Kornes. Saya pernah lewat melihat masjid ini khusus untuk pencurian, dipotong tangannya, terus pembunuhan, dipenggal orangnya, termasuk orang-orang lelaki yang sudah pernah punya istri atau istri yang pernah punya suami melakukan hubungan zina, maka dia dikenakan hukum rajam. Hukum rajam itu ditaruh di depan halaman masjid, diduduk, dia itu hanya sekian, dipendem. Terus ada orang datang ke masjid, ada batu kerikil diantemno sampai mati. Sampai mati. Ini adalah hukum rajam. Lain kalau jejaka dengan perawan melakukan hubungan zina, maka dia dikenakan jilid, cambuk sampai 100 kali cambukan. Lah wong sing qadzaf ini, wong sing dakwa itu tidak tahu, ya ora roh sing do selingkuh, sing do kumpul, dia ya ndak tahu roh rasanya sekalian, dia hanya mendakwa. Ini kena 80 cambuk. Ndakwa namanya qadzaf. Wong ngaji itu nanti kepenak. Ngoten lho. Dadi ora asal dakwa ndak. Ngoten iki. Lah
ayat-ayat rojam ini memang sengaja terus diganti dengan ayat jilid. Jadi orang-orang yang sudah punya suami yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami berzina, akhirnya dia tidak dibalang sampai mati, ndak. Akhirnya kena hukum jilid 100 kali jilidan camburan. Ini dari Taurat yang dirubah oleh sekelompok orang-orang Yahudi. Islam tidak. Islam tetap dikenakan hukum jilid bagi perawan dan jejaka, hukum rajam bagi yang sudah punya suami dan yang sudah punya istri. Ngaten iki. Masya Allah. Jadi kita tuh tahu ngaten iki mangke enak. Dan hukum ini harus saya terangkan dengan jujur. Ngaten iki. Oleh karena itu, fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka sekali, ay syiddatul adzabi lahum. Sangat celaka bagi orang-orang yang menulis dengan tangannya, dia merubah hukum-hukum Allah, dan dia akan celaka sebab apa? Melakukan yusayyibuna minal haram. Jadi barang-barang yang haram itu Masya Allah dilakukan, bagian-bagian dari haram. Jadi minum khamr, arak misalnya dilarang, di situ ora dilarang. Zina dilarang, bagi dia zina tidak dilarang. Diluru enaknya sendiri ini. Lah, ketika dia ditanya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, andaikan lan tamassana an-nar, kami ini tidak akan dikenakan masuk neraka. Andaikan kami ini masuk neraka hanya pada hari-hari yang bisa dihitung jari. Paling-paling aku sok nek mlebu neraka ya bangsane 7 dina. Andaikan. Jenengan kali kula ini jangan sampai berpikiran ini temenan nih. Kula jenengan ini kan orang-orang yang berdosa sih. Ya jujur kan gitu sih. Orang sekian mosok ada yang tidak berdosa? Sepakat berdosa kan? Ya pokoknya ngoten dosa lah. Kita punya harapan jangan sampai kita besok dimasukkan neraka Allah dalam waktu sehari saja, jangan. Amin Allahumma. Luwung di situ itu diterangkan, Masya Allah. Wa inna yawman indallahi ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari menurut Allah, andaikan dihitung di dunia ini ada 1000 tahun, berarti satu hari 1000 tahun, 2 hari 2000, lah nek 7 hari 7000, memet sampean kalih kula. Wis ndongane muga-muga Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia diberi baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat diberi baik, wa qina adzabannar, diselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma. Ya ketika kita berdoa Rabbana atina itu harus kita angen-angen roh, misalnya roh jeruk napa niku sing wedi ngene tangga, ya wis ora usah diingeti, ndak usah. Wong njaluk Rabbana atina fid dunya hasanah, roh jeruke kon bareng wonten bar salat
saya kalau nanti habis salam, saya wiridan sebentar, terus saya pulang, jeruk saja bawa pulang. Jeruknya tonggo, pamit izin ndak, Bu. Kira? Karena izin ya engko nek kowe berjamaah nanti tulung ngampiri angger jupuk wae ya lah, itu sudah halal. Itu. Masya Allah. Oleh karena itu, kul attakhadtum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kandake Muhammad katakan, lu apa kalian semua ini pernah mempunyai janji, membuat satu perjanjian dengan Allah? Gusti Allah ki mbam apa piye mbojak janji sok nek aku nganu Gusti nanti saya masukkan neraka hanya beberapa hari aja. Gusti Allah ki pakamu apa piye? Allah tidak akan suloyo terhadap janji, tidak akan. Jadi makanya jangan sekali-kali kalian semua orang-orang Bani Israel, orang Yahudi mengatakan kepada Allah terhadap sesuatu yang kamu semua tidak melakukan. Oleh karena itu kula jenengan iki tulunglah. Jadi apa yang telah diperintahkan Allah monggo kita semaksimal mungkin. Semaksimal. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memperberat terhadap apa yang kalian tidak mampu ndak. Wes pokoknya sampean kuat jamaah, sampean kuat ngaji. Allah itu begitu. Tidak diperberat, enggak. Saya itu mau sholat tahajud, tapi saya tidak hafal surat-surat panjang. Lah kamu bisa surat apa? Kulhu ya kulhu aja. Lah mangke rakaat kedua bagaimana? Bisanya kulhu ya kulhu aja. Gitu aja kok. Repot, yang penting kan bisa sholat tahajud. Nanti sholat duha seperti itu. Kami tidak hafal wasyamsi waduhaha, wong wadduha walaili dah saja tidak hafal. Lah kamu bisanya itu kulhu ya kulhu aja. Lakukan sholat duha kulhu, tidak apa-apa. Oleh karena itu bala mengkasabai sayyi'ata wa ahadat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Benar bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan jelek dan dia ini terliput kejelekan sampai-sampai tidak bisa melakukan kebaikan sama sekali, digubet tolo. Wong itu isine pikirane kweli, punya negatif thinking. Dia punya pikiran sing walek, nyono karo wong sing eli. Kita itu cobalah berpikir yang positif bahwa Allah ini melihat kita. Di loro greges-greges sithik awake, aku iki ndak obardi gawe karo tanggoku lah. Pikiran begini kok isih zaman sekarang 2022 kok isih urip. Lho mohon maaf. Ketika awak digawe lara Gusti Allah, nek ketika panjenengan ini sadar Gusti Allah itu bener iku welas seneng dengan kita-kita diganjar lara. Sebabnya apa? Panjenengan dengan kita itu punya dosa. Dengan sakit alhamdulillah Gusti jenengan jaweh lara kula. Ini dosane dilong sithik-sithik. Oh ngoten. Orane wong duwe sehat ku dia dibiarkan. Malah lane diwehi lara kuwi kita nikmati alhamdulillah ngoten iki. Nikmat ngoten. Gitu. Diwehi lara untu ya suwambet Gusti iku abote kaya ngene. Katakanlah alhamdulillah Gusti. Mak senut rasane alhamdulillah. Bojone sampean menawa ya Allah Gusti bar ngaji malam Ahad diwehi lara untu biasane gembor-gembor sambat saiki maca alhamdulillah. Hebat kan? Nggih. Diliputi kejelekan.
Orang yang seperti ini termasuk golongan kelompok-kelompok orang yang menempati neraka dan selama-lamanya dia akan di situ. Lain dengan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal yang solih. Beramal solih ini beramal yang baik, mencari ridho Allah. Ulaika ashabul jannah, maka mereka ini akan dikelompokkan termasuk ahli surga, dan di dalam surga mereka akan kekal selama-lamanya. Semoga kita diarahkan Allah menuju yang terbaik, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.